Pelaku ini melakukan tindakan tidak pantas kepada seorang anak kecil. Ketika ditemukan oleh polisi, dia malah mencoba melarikan diri. Well, hey, you have an ID with you? Stop! Stop eating a day! Roll over! On your stomach! Forget your belly back! Kasus ini sempat menjadi sorotan di negara bagian Oklahoma, Amerika Serikat, karena seorang anak kecil perempuanlah yang menjadi korban. Gimana kronologi kejadiannya sampai pada akhirnya pelaku ini berhasil diamankan oleh polisi? Gue udah ngumpulin berbagai informasi dari video dan artikel yang beredar, jadi langsung aja kita bahas di Lensa Aksi. Kejadian ini berlangsung di sebuah toko bernama TJ Maxx yang terletak di kota Edmond, negara bagian Oklahoma, Amerika Serikat, pada tanggal 21 Oktober 2024. Awalnya, polisi mendapatkan laporan dari orang tua korban yang menginformasikan kalau anak putrinya menerima perlakuan tidak pantas. Ada seorang pria yang memperlihatkan saat mereka sedang berbelanja di toko. Di sana, polisi langsung bergerak dengan bekerja sama dengan pihak toko. Mereka mendapatkan rekaman CCTV yang memperlihatkan penampilan pelaku. Tapi sayangnya, wajah pria itu tidak terlihat jelas karena dia membelakangi kamera. Oleh karena itu, agar pelaku ini cepat ditemukan dan kejadiannya juga belum terlalu lama, polisi pun memposting penampilan pelaku tersebut di media sosial kepolisian untuk meminta bantuan masyarakat. Dan hanya dalam waktu 2 jam, laporan dari seseorang pun masuk ke layanan darurat 911 yang menginformasikan kalau dia melihat seorang pria yang mirip dengan pelaku. Pria itu sedang makan di sebuah restoran bernama Chick-fil-A. Add the 911. What's the address to your emergency? I'm at the Chick-fil-A 33rd and Broadway. This is about a gentleman who has been exposing himself to... He's been identified by a couple of our guests here. Is he still there now? Correct. He is still here. He is eating currently. It looks like he's wearing what he was wearing in the picture that was posted on y'all's Instagram. Polisi pun langsung bergerak ke lokasi, dan ketika sampai, polisi dengan tenang minta dia buat keluar restoran, supaya tidak mengganggu orang-orang yang ada di sana. Tapi begitu keluar pintu restoran, dia malah mencoba melarikan diri. Frank, 696 to 533. He's going to be in the men's restroom. Hey, we're going to go over here and talk outside real quick, alright? We're just going to go ahead and talk. We're just going to go out here and talk out. We're just going to talk outside for a second so we can get away from people. Cool. Hey, you have an ID with you? Stop! Stop eating a day! Turn over! Turn over your stomach and get it again! Roll over! On your stomach! Forget your belly back! Behind your back! 1237. Setelah ditangkap, pria itu dibawa ke kantor polisi dan hasil interogasi kemudian mengungkapkan bahwa namanya adalah Jeffrey Osborne. Karena sempat kabur ketika polisi mau melakukan interogasi, dia pun dikenai tuduhan menghalangi proses hukum. Tapi beberapa saat kemudian, dia dinyatakan bebas untuk sementara setelah membayar uang jaminan karena tidak ada bukti kuat dan polisi juga harus melakukan penyelidikan lebih lanjut. Selama kurang lebih 2 bulan melakukan penyelidikan, polisi pun berhasil mengumpulkan bukti lain yang menguatkan kalau Jeffrey Osborne lah pelaku dari insiden di toko TJ Maxx. Polisi bekerja sama dengan badan penegak hukum lainnya yang terkait untuk menangkap pelaku di rumahnya pada tanggal 19 Desember 2024. Dia ditangkap atas tuduhan tindakan terhadap anak di bawah usia 16 tahun. Jeff Osborne, walk out the front door now. This is the U.S. Marshals. The house is surrounded. You need to walk out the front door now. You have a warrant for your arrest. Yeah, bring him to the left. I got cuffs. I'll cuff him. Jeffrey, this is the U.S. Marshals. Walk out the front door now. You have a warrant for your arrest. Keep walking out. Put your hands in the air. Walk out. I'm on your left. In the air. Just don't put your hands down. Turn around. Keep walking. Keep walking. Keep walking. Come here. Come here. Come here. Kasus
ini mengingatkan kita untuk selalu waspada ketika sedang berada di tempat umum, karena kita tidak tahu sifat orang yang ada di sekitar. Kalau kalian punya fakta lain terkait kasus yang udah kita bahas ini, coba kasih tahu di kolom komentar. Jangan lupa like video ini dan subscribe, karena gue akan membahas lebih banyak lagi kronologi dari rekaman-rekaman penangkapan pelaku kriminal di Amerika Serikat. Terima kasih udah nonton video ini sampai habis, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.